선생님께서 국내 전시회는 굳이 여기서 해야 한다고 하셔서요. 그리고는 아무도 안 가르쳐 말씀을 드렸습니다. 국내에서 가능하면 내 작품 전시를 안 하는 중이긴 한데 민테나 이제 갤러리를 여셨는데 내가 가만히 있을 수 있겠나? 뉴스에도 Udah ya, udah bisa kita mulai lagi kan? Oke, jadi mohon maaf, tadi ada gangguan ya, sehingga putus ujung kita tadi. Nah, kali ini kita akan coba untuk penjelasan materi, karena kalau sempat tidak saya sampaikan, mungkin Anda akan kebingungan dengan materi kita. Makanya saya usahakan jam berapapun jamnya itu, mau setengah jam nanti, ya nggak apa-apa lah. Ya, penting apa? Anda memahami materi yang saya berikan untuk hari ini. Karena akan keternyambungan nanti untuk minggu depan. Oke? Nah, jadi terima kasih saya ucapkan sama Anda telah bergabung pada hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk Anda nantinya. Ya. Oke, nah ini saya share. Mungkin materi yang saya berikan sama Anda. Ya. Oke. Nih, nampak ya? Bisa dilihat kan? Bisa kira-kira? Bisa. Oke. Nah, jadi di sini ya, yang di sini ada untuk materi hari ini tentang penjumlahan bilangan, ya, bilangan dan konversi bilangan. Ya, mudah-mudahan bisa nanti sampai materinya sampai di sini. Nah, di minggu lalu itu sudah kita bahas mengenai tentang sistem bilangan desimal dan bilangan binar. Ya, kemudian hari ini kita akan coba membahas tentang penjumlahan bilangan binar, ya, kemudian konversi bilangan desimal ke bilangan binar. Ya. Nah, jadi di minggu lalu itu kan kita sudah memahami bagaimana di dalam sistem bilangan itu ada berapa, kan? Nah, sistem bilangan itu ada bilangan binar, ada bilangan desimal, ada bilangan oktal, dan bilangan heksa. Ya. Nah, dan untuk di minggu lalu pun, ya, di minggu lalu materi yang sudah kita bahas itu sudah membahas tentang yang namanya dari nilai bilangan binar, ya, dan bilangan desimal. Ya, sampai ini terakhir minggu lalu kan? Coba kalau nggak mau bertanya di unmute-kan ya, di-mute-kan speakernya biar nggak mengganggu konsentrasi kita. Ya. Oke, nah jadi di minggu lalu saya rasa materinya itu yang saya sampaikan sampai di sini kan. Nah, jadi sekarang kita akan coba dia mengenai tentang namanya penjumlahan bilangan binar ya. Nah, tadi ada di sini ada penjumlahan bilangan binar supaya diperhatikan. Yang pertama yang perlu Anda pahami adalah tentang teori dasar dari penjumlahannya. Ya. Kita pahami dulu antara teori dasar dari penjumlahan di dalam bilangan binar. Jika teori dasar penjumlahan itu, ya, nanti didapatkan nilai 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Ya, ini bilangan binar. Jika 0 ditambahkan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 0. Jika 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. Kemudian 1 ditambah 0 itu sama dengan 1.
Ya, 1 ditambah 0 itu hasilnya 1. Kemudian jika 1 ditambah 1 itu hasilnya sama dengan 1, 0. Maksudnya di sini sama halnya dengan misalnya seperti ini. Jika Anda memahami nanti maksud dari artinya ini, ya 1, 0 itu, ya itu diibaratkan seperti ini. 7 ditambah 5 itu berapa? Ayo, siapa bisa jawab? 12, Pak. Nah, 12. Kan 12 ini kan kita tuliskan 2 kan? Ya kan? Kemudian di sini 1. Ya. Nah, jadi ini makna ini sama dengan ini. Ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Jika Anda temukan nanti, ya, contoh soal ketemu dengan 1 ditambah 1, ya, ini misalnya ini 0, ini 1, ya, ini penjumlahan. Ini contoh dasar aja, ini contoh. Ya. Jika Anda temukan seperti ini di penjumlahan, ya, kita berpatokan ke sini. Di sini dikatakan jika nilai 1 ditambah 1, itu kan hasilnya 1, 0. Jadi kalau seperti ini, ya, 1 ditambah 1 ini dalam bilangan biner, di sini nilainya Anda masukkan adalah 0. Ya, 0 ya, 0. Satunya di mana? Satunya Anda naikkan ke sini. Ya. Satunya naik ke sini. Nah, kemudian kita berpatokan lagi ke sini. Di sini dia berarti 1 ditambah 0, ya. Berarti 1 ditambah 0 itu sama dengan 1 kan? Nah, hasilnya ini adalah 1 dengan 0 ini sama dengan 1, ya. Berarti hasil antara ini itu 1. Nah, kemudian 1 ditambah 1, ya kan? 1, nah, berarti 1 tambahkan dengan 1 lagi. Nah, maka hasilnya berapa? 0. 0. 10. Ya. Di sini 1 kan? Nah, jadi 1 ini diturunkan. Berarti 1000. Jadi makanya kalau diketemukan dia 01 ditambah 11 sama dengan 100. Ya. Nah, jadi itu untuk ini. Jadi kalau ketemu dia antara dengan 1, misalnya 1 dengan 1, 1 ditambah 1 itu dipinjamkan 1 gitu. Sama dengan penjumlahan 7 ditambah 5, 2. Yang satunya di mana? Naikkan ke atas. Seperti itu. Baru 1 ditambah sekian, ditambah 1 sekian. Jadi sama dengan penjumlahan bilangan desimal. Itu maksudnya dari ini. Ya. Biar lebih paham nanti akan kita masukkan ke dalam contoh soal. Ya, ini masih mendasar aja. Jadi ini untuk yang sini. Kemudian untuk pengurangan. Ya. Di pengurangan itu sama seperti halnya seperti ini. 10 ya dikurang misalnya 2 ya. Ini sama ibaratnya dengan ini juga. Nah, jadi kalau di sini dia misalnya 00 ya dengan 01. Ini bilangan biner. Ya, ini bilangan desimal. Ini desimal, ini biner. Oke. Nah, ini penjumlahannya. Jadi kalau ibaratnya seperti ini. Kalau ketemu dengan 0 dikurang 0, maka hasilnya sama dengan 0. 1 dikurang 0, hasilnya sama dengan 1. 0 dikurang 1, itu sama dengan 1. Dengan catatan, meminjam nilai selanjutnya. Ya, jika 1 dikurang 1, maka hasilnya 0. Maksudnya seperti ini. Kalau di bilangan desimal, 10 itu, 10 ini buatkan. Ini kan nggak bisa kan? Ya, 0 dikurang 2 itu kan nggak bisa kan? Nah, kita kan meminjam dari sini. Ya, kita meminjam dari sini. Sehingga hasilnya ini menjadi 10 kan? Ya, 10. Ya kan? 10 dikurang 2 hasilnya 8. Ya, ini kan 0. Nah, tidak bisa ditulis. Jadi itu bilangan desimal. Jadi kalau di sini ya, misalnya gini, di sini dikatakan 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 itu hasilnya 1 kan? 1. Ya. Dengan catatan ya,
di sini tadi sudah dipinjam. Ya. Jadi kalau misalnya 0 dikurang 1 itu sama dengan 1. Nah, jadi meminjam. Minjam dari sini. Ya. Oke. Nah, jadi ada peminjaman gitu. Ada peminjaman dari sini ke sini. Ya. Nah, oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya langsung ya. Ke soalnya langsung. Kita hapus saja dulu. Nah, di slide yang kedua di sini, nah, operasi penambahan biner. Kita akan lihat. Nah, misalnya gini. Kalau ini, coba ini Anda buatkan dulu. Coba siapa yang bisa, biar kita lihat. Ini kalau bilangan desimalnya ini berapa? Nih. Ayo, berapa? Dan ini bilangan desimalnya berapa? Ayo, siapa yang bisa? Yuk, silakan dihitung. Nanti saya panggil namanya ya. Coba. Tunggu, Pak. Dah, berapa hasilnya? Ya, nggak ada yang bisa. Coba berapa, Vina? Pak Pina mau nanya Pak, coba Bapak ulangi Pak, itu penjelasannya. Pina tadi kurang dengar, kurang paham gitu Pak, biar Pina ini kan. Ini bilangan desimalnya ini berapa? Bilangan desimalnya dari 1101101 sama 10110. Nah, hanya bilangan desimalnya aja ya. Yang 1101101 itu Pak, dapatnya 109. 100. Oke, yang lain 109. 109 Pak. 109 Pak. 109 kan? 109 Pak. Oke, yang 10110 22. 22. Ya. Tinggal Anda buatkan aja gini. Daripada Anda capek-capek, di sini aja buatkan kan. Ini pangkat berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? 4. Nah, matikan dia yang bernilai 0. Ya kan? Nah, berarti dia ini 0, ini 1, 2. Berarti dia 1 dikali 2 pangkat 4, ya kan? Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, tambah 1 dikali 2 pangkat 1 kan? Ya kan? 2 pangkat 4 berapa? 16. 16 Pak. 2 pangkat 2? 8. 4. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. 4. Tambah 2 kan?
2 pangkat 1 berapa? 2. Nah, sehingga hasilnya 20. 22. Iya. Ya. Nah, jadi seperti itu ini. Ini pas ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia pangkat 5. Ya kan? Nah, ini pangkat 5. Ya. Sehingga dia, berarti dia kalau ditambahkan 109 ditambah 22, hasilnya 131. 131. 131. Oke, ini bilangan desimalnya. Sekarang kita masuk ke bilangan binernya. Bilangan binernya itu dikatakan adalah nilainya 110, 1101, ya kan? Kemudian ditambahkan dengan 10110. Di 0, sini 1, 1, 0, 1. Oke, kita akan lihat. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan yang tadi dikatakan, ya, ini sesuai dengan yang disampaikan yang sebelumnya. Berarti di teori dasarnya itu kalau dia 1 tambah 0 berapa tadi? Hasilnya? 1. Iya, jadi kalau dia 1 dengan 0 maka di sini, ya. Nah, ini diperhatikan. Kita masuk ke sini. 1 dengan 0 itu hasilnya 1. Ya. Nah, kemudian 0 ditambah 1 dengan sesuai dengan teori dasar tadi, 0 ditambah 1 hasilnya 1. Ya, 1. Jadi udah masuk ke sini. Oke, hasilnya 1. Kemudian di sini ada, perhatikan. 1 ditambah 1. Ya. 1 ditambah 1 hasilnya kan dibuat hasilnya itu kan 10. Ya kan? Nah, sehingga yang kita buatkan adalah 0. Ya. Di sini 1. Nah, sehingga dia yang ini nambah dia di atas 1. Sudah naik ke sini. Itulah yang nilai 0 ini, 1 ini. Paham? Paham sampai sini kan? Oke. Nah, kemudian sekarang akan kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 1. Nah, hasilnya ini kan 10 kan? Iya, Pak. Ya. Nah, 10. Oke, 10 kita pinjamkan 1 ke sini. Karena hasilnya adalah 10 kan? Nah, sehingga dia 1 dengan 1 ini hasilnya 0. Ya. Kemudian 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ya kan? Paham ya? Paham nggak? Masih kurang, Pak. Masih kurangnya. Oke, perhatikan, kita ulang. Biar Anda pahami. Oke. Nah, di sini. Di sini tadi katakan bahwasanya di bagian ini ya. Yang di sini ini kan sudah dapat hasilnya ini 1, ini 1, ini 0 ya, dipinjamkan 1. Kan di sini dia jadi seperti ini. 1 ditambah 1 0. Nah, jadi ini kan karena dari sini sudah naik ya. Ya, 1 ini 1 ini 1 ya, kemudian 0 1 1 0 ya. Kita berpatokan di sini dulu ya. Jadi yang 3 ini kan udah selesai kan? Ini hasilnya adalah 1, kemudian hasilnya ini juga 1, hasilnya ini. Nah, ini perhatikan di sini. Ini kan 1 ditambah 1 sesuai dengan ketentuan tadi ya. Jadi ibaratkan ini di sini ini ibaratkan ini belum ada. Oke. Jadi soalnya ini. Ya kan? Jadi yang kita kerjakan masih di sini. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya ini kan 1 0. Iya kan? Iya, Pak. Nah, Ya, jadi Pak. yang kita tuliskan kan 0. Ya. Yang kita tuliskan 0. 0 ya. Satunya ini kemana? Satunya ini kan kita naikkan ke sini.
Ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Paham, Pak. Nah, 1-0. Jadi 1-0 ini nolnya dimasukkan ke sini, satunya dinaikkan ke sini. Oke. Berarti yang sekarang kita kerjakan ini dulu. Kan 1 udah dipinjamkan. Nah, 1 ditambah 1, ya kan? 1 ditambah 1, ini kan hasilnya 1-0 kan? Iya, Pak. 1-0. Oke. Berarti nolnya kan di sini. Ya, di tengah ini kan? Iya, Ya. Pak. Nah, jadi sehingga satunya kemana? Satunya itu dipinjamkan ke sini. Nah, sehingga ada di sini satu lagi. Ada 1. Nah, ini kita simpan dulu 1 di atas. Oke? Nah, itu kita simpankan dulu 1. Sehingga ini nilainya itu, 1 itu. Oke, ini yang kita hitung lagi. Tadi kan dia 1-0. Nolnya kan di sini. Ya. Nah, ini dengan ini kan sudah selesai kita kerjakan. Hasilnya adalah dapatlah dia nilai 0. Kemudian 0 inilah kita tambahkan lagi ke sini. Sehingga hasilnya 0. Dah, paham ya? Paham kan? Sehingga naik dia di sini 1. Nah, tadi kan ada di sini 1 sini. Inilah satunya. Ini satunya tadi. Oke, baru kita jumlahkan lagi. Berarti nilainya di sini 0, 1. Oke, ini kita hitung. Berarti 1 ditambah dengan 0, berapa? 1. Ya kan? 1 kan? 1. Hasilnya 1 di sini. Oke. Kemudian 1 ditambah 1. 10. Nolnya Jangan 0. mengatakan 10 ya. Kalau di bilangan biner itu nggak ada kan nilai 10, berarti 1-0. Itu baru dipahami. Ya. Nilai 10 dengan 1-0 itu berbeda. 10 itu desimal ya. 1-0 itu biner. Ya. Jadi di saat Anda mengatakan 10, ya jawabannya salah. Ya. Nah, jadi nilainya adalah 1-0. 1-0 itu berarti kita masukkan di sini 0, ya kan? Nah, 0 dinaikkan 1. 1 itu kan yang kita buatkan tadi, 1 itu masuk ke sini. Ya. Oke, sehingga 1 lagi ke sini. Paham ya? Nah, sehingga di sini ada lagi 1. Nah. Oke, kemudian ini kita jumlahkan lagi. Nah, ini kan dia antara 1 dengan 1. Berarti hasilnya tetap dia 0. Ini nilainya kan 0. Ya kan? Ini nilainya 0. Satunya kemana? Satunya kita naikkan lagi. Baru kita jumlahkan lagi dengan nilai 1 tadi. Nah, ini kita naikkan. Hasil dari sini adalah 1-0. Satunya kita naikkan ke sini. Sehingga nilainya tetap 0. Ya kan? Karena ini nggak ada lagi, tapi ada kita simpan 1. Berarti 1 ini kan kita turunkan. Iya kan? Ya. Nah, sehingga hasilnya ini. Oke, sekarang silakan ini Anda rubah ke bilangan desimal. Berapa nilainya? Cepat. Berapa bilangan desimalnya? Ini dihitung aja, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia 193. Berapa? 131, Pak. Ini pangkat 7 ya? 134, Pak. 134, salah. 131, Pak. Kalau dia mengatakan 134, ada mengatakan 131, ada mengatakan 137. Ya. Oke. Ini salah, ini salah. Yang ini benar. Ya. Jadi nilainya ini ya. Nah, tadi kan perhatikan. Tadi kalau ini kita terjemahkan 109, ya kan? Kemudian ini 22. Kita jumlahkan hasilnya 131.
Ini bilangan desimal. Ke bilangan biner itu kita jumlahkan. Hasilnya kan tetap 131 kan? Jadi harus sama nilainya. Jangan pula dia di penjumlahan bilangan biner itu nilainya 137, di bilangan desimal kita terjemahkan menjadi 131. Dia tetap harus sama. Kan hanya dia ini kita rubah ke biner, ini Anda rubah ke bilangan biner, dan hasilnya juga kita rubah ke bilangan biner. Kita mau melihat sama nggak hasilnya itu dengan penjumlahan bilangan binernya dengan bilangan desimalnya. Itu kalau di penjumlahan. Oke, paham? Pak. Paham kira-kira? Ada yang kurang paham? Sebelum kita lanjut? Paham semua ya? Oke. Nanti coba diulang-ulang lagi. Ambil soal-soal lagi ya, banyak soal, atau nanti saya kasih lagi tugas atau di minggu depan ya untuk mengerjakan dari sini. Tapi harapan saya semoga Anda dengan catatan yang saya buat ini Anda memahaminya. Oke, bisa kita lanjut ya? Oke. Nah, pengurangan itu pengurangan tinggal Anda bedakan dia yang tadinya dia untuk disimpan, kalau dia pengurangan itu Anda minta dari yang sebelumnya. Hanya seperti itu aja. Contoh, biar lebih Anda memahami, sama seperti yang tadi. Kalau Anda kurangkanlah contohnya, ini contoh aja. Ya. Ini kita kurangkan misalnya, kita buatkan, ini untuk pengurangan ya. Ini untuk pengurangan bilangan binernya. Pengurangan bilangan biner itu kebalikan dari penjumlahan tadi. Kalau yang tadi nilainya itu kita simpan di nilai selanjutnya. Kalau dia di pengurangan itu kita pinjam, misalnya 11 dikurang misalnya 2 ya. Nah, ini pengurangan. Pertama dia ya, ini kan kita pinjam kan? Kita pinjam dari sini kan? Nah, kita pinjam dari sini. Pinjam 1 sehingga di sini nilainya menjadi berapa? 11 kan? Ini berapa ini? 11, Pak. Berapa hasilnya? 9. Oke, 9. Sekarang, ini rubah ke bilangan biner. Berapa bilangan binernya? Ini juga. 5. Bilangan biner. 11 itu bilangan binernya berapa? 5, Pak. 1101. Berapa? 1101. 11 01 yang lain. Ini yang 2 berapa? Berapa? 01. 2. Ya, Pak, 01 enggak? 01. Iya, Pak. Ya. Nah, coba misalnya ini kita lihat betul nggak ini nilainya. Nah, 11 ini kalau ke bilangan biner ya, ini 11. Oke, kita lihat. Kalau misalnya kita kurangkan ya. Ini 1 dengan 0 ya. Ini kan dia misalnya ketemu. Nah, misalnya sesuai dengan ketentuan tadi ya. Sesuai dengan ketentuan yang diberikan bahwasanya kalau pengurangan itu ya 1 dengan 0 itu hasilnya 1. 1. 1 ya kan? Nah, ini 1. Kalau 0 dengan 1 1, Pak. 1. 0 dengan 1 1. Tapi dia sudah meminjam kan? Ya, Pak. Nah, sudah meminjam, berarti ini sudah 0. Nah, kita pinjam lagi, berarti turunlah dia menjadi 1.
1. Nah, coba terjemahkan, pas enggak hasilnya di 9? Ini dia 1, 2, 4. Ya kan? Berarti dia 1 dikali 2 pangkat 4 tambah 1 dikali 2 pangkat. Ini 1, 2. Ini 0, 0, 1, 2. Ini 2. Ini 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Ya kan? 1, 2. Ini 4. Coba. Berarti yang ini salah. Coba yang lain. Ini hasilnya 6, 7. Masih 7. Yuk. Ya, gimana yang salah? Ini pengurangan ya, supaya bisa dibedakan antara pengurangan dengan jumlahan tadi. Di mana salahnya? Ayo, siapa yang bisa? Itu Pak, bukan 1, tapi 0. 0 dulu. Yang 0 dulu Pak. Iya, betul. 1. Iya, di sini kan dia karena ini tadi sudah kita pinjam, ya kan? Sehingga hasilnya di sini berapa? 0 kan? Oh, benar. Kemudian di sini 1. 1. Ya. Paham kan? Nah, Paham, sehingga nilainya sama dengan ini di bilangan desimal. Oke? Wes, ada lagi mau bertanyakan? Bisalah sampai situ kan? Ya. Nah, itu dia untuk penjumlahan dari bilangan biner dan pengurangan bilangan biner. Ya. Jadi sudah selesai kita tuntaskan antara penjumlahan dan pengurangan dalam biner. Oke, kita lanjut materi kita. Selanjutnya itu adalah, ini sama dengan ini ya, yang tadi. Nah, ini hasilnya. Ini soalnya bisa Anda hitung di sini. Ini ada soal nih. Bisa Anda coba-coba nanti di rumah. Ya. Berapa hasilnya ini bisa dicoba nih. Nah, ini coba Anda jumlahkan nanti. Ini proses sekarang, nanti aja. Ya. Nah, ini di materinya udah ada saya buatkan. Oke. Nah, ini soalnya. Jadi penjumlahan tadi ini hasilnya. Ini ada soalnya. Coba dijumlahkan nanti dengan mengikuti ketentuan yang ada di sini. Biar lebih paham lagi Anda. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke bilangan oktal. Ya. Jadi bilangan biner kita lewatkan. Ya. Kemudian kita masuk ke bilangan oktalnya. Nah, di mana bilangan oktal itu adalah bernilai 8. Ya. Bernilai 8. Bilangan oktal adalah sistem bilangan yang berbasis 8. Ya. Dan mempunyai yang namanya simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Ya, sampai 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Paham? Paham kan? Paham, Pak. Oke. Nah, selanjutnya di mana dia yang dikatakan bilangan oktal ini sama dengan yang bermain musik, yang misalnya dikatakan dengan oktav 8 oktav. Ya, 8 oktav. Nilainya penjumlahannya sama seperti dari biner ke desimal tadi. Ya. Di mana kalau ini kalau di dalam biner itu kan nilainya 2. Berarti 1 dikali 2 pangkat sekian. Tapi kalau di bilangan oktal kali 8. Bisa dibedakan ya, dia kali 8. Nah, misalnya gini, contoh. Bilangan oktal, ya, ini kita rubah ke bilangan desimal. Ya. Bilangan oktal itu adalah 624. Kalau ini kita rubah ke bilangan desimal, ya, ingat bilangan desimal yang dimaksud yang mana? Contoh, dari soal
ini adalah bilangan oktal. Ini bilangan oktal. Yang diminta dia dirubah ke bilangan desimal. Oke. Nah, perhitungannya gimana? Perhitungannya itu perhatikan, nilainya itu adalah perhitungan itu 6 ya. Oke. Ini dirubah ke dalam desimal yang diminta. Berarti ini tetap dia 6 ini 6 dikali ya. Windy jangan dicoret-coret ya, Windy. Nah, jangan dicoret-coret Windy. 6 dikali 60 di sini dia berarti dia pangkat 1 ya. Kemudian 8. Oke. Nah, kemudian selanjutnya. Jadi di sini dia ya. Ini ditambah-tambah 8 semua. Kalau yang tadi kan dia 0 ya, 1. Nah, jadi sama halnya 2 dikali ya. Dikali 2, misalnya 1 dikali 2 pangkat 0. Jadi kalau ini beda, 6 dikali 8 pangkat berapa? Pangkat 2. 3 dikali 8 pangkat 1. Seperti itu. Ya. Itu bedanya ya. Kalau oktal, namanya oktal itu 8. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di sini, perhatikan. 6 dikali 64. Ya, 8 di sini 64. Oke. Kemudian 2 dikali 8 pangkat sekian, kemudian 4 dikali 4 pangkat sekian, 8 pangkat sekian. Nah, sehingga hasilnya itu kan samanya ini tetap, ini 0, 1, 2. Ya. Jadi kalau kita kalikan dia 6 ya, dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah 4 ya, 4 kali 8 pangkat 0 ya. Nah, jadi sama halnya seperti ini. Jadi kalau ini kan dia misalnya kalau Anda buatkan di biner tadi ini kan 2 ya. Nah, ini kalau di biner. Kalau di oktal dia 8. Kalau di heksa 16. Nah, itu perbedaannya. Bisa ya, dibedakan ya. Nah, jadi ini oktal. Ya. Ini oktal. Ini dia biner kali 2. Nah, kalau dia 16 itu heksa. Nah, heksa. Oke. Nah, sehingga kalau ini dikerjakan tetap sama seperti pengerjaan sebelumnya. Itulah contohnya di sini. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, kita hitung hasilnya 384 tambah 16 tambah 4. Hasilnya 404. Inilah bilangan desimalnya. Nah, ini sebagai bilangan desimal. Jadi di sini hasilnya adalah 404. Tidak jauh berbeda, hanya penggantian angka aja. Kalau tadi dia di desimal itu, di biner itu dia 2, kalau di sini dia kali 8. Oke? Nah, di sini ada untuk di tabel oktal itu sama tetap penjumlahan. Ya, tetap penjumlahan di dalam oktal. Cuman kita lihat ada tabelnya. Tabel oktal namanya ada 7. Ya. Ini penjumlahan ke sini. Pengurangan dia ke bawah. Oke. Nah, kita perhatikan. Kalau seandainya ini kita hitung menggunakan dengan soal. Ini soalnya. Contoh. Ya, contohnya itu kita jumlahkan nilai dari 2067 ditambah 7647. Ini bilangan oktal ya. Ini diminta dia. 2067 ditambah 7647. Dengan bilangan oktal. Hasilnya berapa? Nah, dia penjumlahan bilangan oktal. Berarti hasilnya tetap bilangan oktal ya. Nah, cara penjumlahannya kita perhatikan. Tetap sama seperti penjumlahan ini. Ya. Di sini dia 7 ditambah 7 ya. Itu hasilnya sama dengan 6. Ya. Kalau di dunia nyata ini hasilnya adalah 14 kan? 14. Nah, jadi dengan tabel oktal perhatikan.
7-nya mana? 7-nya misalnya ini 7. Ya. 7. Oke. Kita tambahkan dengan 7. Nah, ketemunya kan ini. Ya. Ini titik temunya kan? Ini titik temunya dengan 7. Nah, hasilnya adalah 16. Kita buat 6. Tuliskanlah 6. Ya, satunya di sini. Paham ya? Oke? Paham sampai sana kan? Enggak. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, paham. Berarti di sini dia tetap 1 kita tambahkan dengan 6. Oke, titik temunya adalah 7. Ya. Di sini 7. 7 ditambah 4. Ya, berarti 7. Ya, ini. Ini 7. Ya, ini 7. 7 ditambah dengan 4. Ya. Hasilnya jadi 13. 13. 3 kita buatkan di sini, 1 di sini. Oke, 1 di sini. Kemudian 1 dengan 0. Hasilnya 1 ya, ditambah 6, hasilnya adalah 7. Oke. Nah, kemudian 2 dengan 7 itu adalah hasilnya ini 2 dengan 7 hasilnya adalah 11. Sehingga hasilnya 11. Nah, jadi dari hasil penjumlahan 2067 ditambah 7647, bilangan oktalnya adalah 11736. Paham kan? Betul ya? Ya, Pak. Nah, jadi hanya berdasarkan dengan tabel oktal yang ada di sini. Nah, tinggal Anda memahami bilangan oktal. Nah, kemudian selanjutnya misalnya gini. Ini Anda perhatikan, biar lebih Anda memahami. Penjelasannya kolom A itu sesuai dengan ini. Kolom A itu 7 ditambah 7 sama dengan 14. Ya. Itu bilangan desimal. Ya, itu bilangan di desimal, 14. Nah, tapi kalau di oktal adalah 16. Itu yang tadi. Ya. 7 ditambah 7, ini kalau di desimal hasilnya 14. Tapi kalau di bilangan oktal, itu hasilnya adalah 16. Ya. Jadi itulah fungsinya. Kenapa di dalam komputer itu ada sampai dia yang misalnya di dalam komputer kan hanya 1 sampai 0 kan. Di dalam keyboard Anda, kalau Anda perhatikan itu, ya di keyboard komputer Anda, itu nilai angka itu yang ada 1 sampai 0. Ya kan? Di keyboard kita. Nah, jadi di dalam untuk komputer manapun, ya, nilai yang dibuatkan itu dia hanya sampai sini aja. Mulai dari 1, kemudian paling terakhir itu adalah 9. Nah, jadi 11-nya itu gimana? Nah, 11 itu 12, 13, sampai 50 kenapa ada? Nah, itu sudah bermain di dalam tabel oktal kah, tabel heksa kah. Nah, sudah bermain ke sana. Nah, jadi perlu dipahami. Ya. Oke, jadi hasil penjumlahannya ini. Selanjutnya, bilangan heksa. Kalau di dalam oktal, ini bisa dipahami lah ya. Gampang ya sebenarnya ini. Ya. Kalau dia pengurangan, tinggal gampang aja. Tetapkan dia dengan tabel oktal. Sama, tetap dia meminjam dari yang sebelumnya kalau dia bernilai kurang, lebih kecil. Pinjam dari sebelah. Nah, tetapi berpatokannya sampai sini. Ya. Nah, jadi kalau dibuat seperti ini. Ada bilangan oktal itu misalnya 6 ditambah dengan misalnya kita buatkan. Kalau ditambahkan dengan misalnya 10, itu bagaimana? Nah, ini yang jadi persoalan kan? Ya. Nah, jadi ini bisa nggak dihitung gitu? Ayo, kira-kira. Berapa? Ini bilangan oktal ya. Jangan dijumlahkan. 16, Pak. Bukan gitu.
Itu bilangan desimal. Ini bilangan oktal sekarang. 6 ditambah 10 kira-kira bilangan oktalnya berapa? Yang bisa hitung? Oke. Nah, nanti kita bahas ya biar sampai ke bilangan heksa. Ya, nanti soalnya akan kita bahas di sini. Siapa tahu ada tugas Anda nanti seperti ini. Ya. Jadi itu tabel oktal dengan tabel yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bilangan heksa. Ya. Kalau oktal itu tadi 8, kalau heksa itu adalah 16. Kan dia 16. Tetapi 16 itu ya 0 sampai 9 itu masih angka ya. Kemudian A, B, C, D, E, F. Ini tetap lanjut, ini 10 ya. Ini 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu biar diingat. Jadi kalau dikatakan F itu nilainya berapa? Ya 15. 15. Tapi kalau di bilangan heksa ini disingkat menjadi F. Jadi kalau dijumlahkan dia D ditambah dengan F. Nah, ini harus hati-hati menghitungnya. Jadi harus bisa di pikiran kita itu ini nilai berapa di heksa gitu. Nah, contoh D itu kan dia 13. Ya kan? F itu dia 15. Nah, berarti kalau kita jumlahkan dia adalah 28. Nah, 28 ini di bilangan heksa ini bilangan apa? Ya. Oke, kita akan lihat. Bilangan heksa penghitungannya itu adalah dengan bernilai 16. Berarti kalau dibuat dia dikali dengan kali 16. Yang tadi oktal kali 8, biner kali 2, kalau ini dia kali 16. Oke. Nah, kita lihat. Misalnya di sini, adanya bilangan heksa pada operasi komputasi itu dikarenakan operasi pada bilangan biner untuk data yang besar ya akan menjadi susah untuk dibaca. Sehingga bilangan heksadesimal biasanya sering digunakan menggambarkan memori komputer ya. Itu biasanya digunakan memori komputer atau instruksi. Setiap digit bilangan itu heksadesimal mewakili 4 bit. Ya, 4 bit bilangan biner. Ya, berarti kalau dia untuk heksa berarti 4 bit bilangan biner. 10, 11, 4 bit. Ini namanya 4 bit bilangan biner. Berarti ini inilah yang dimatakan dia di bilangan heksa. Ya. 4 bit. Ini 4 bit. 4 bit bilangan biner itu dihitung ke dalam bilangan heksa. Kalau dia 3 bit 0, 1, 1 ya, ini bilangan oktal. Itu biar bisa dipahami dari bilangan biner. Ya. Kalau bilangan biner dia 4 bit berarti dia heksa. Kalau 3 digit dia 3 bit dia bilangan oktal. Oke, itu yang dikatakan di sini. Setiap digit bilangan heksadesimal mewakili 4 bit. Nah, jadi untuk heksa dari bilangan biner itu 4 bit. Kalau bilangan oktal itu ada 3 bit. Dan 2 digit bilangan heksadesimal mewakili 1 bit. Ya. 2 digit bilangan heksadesimal mewakili 1 bit. Bayangkan saja, heksadesimal itu dia 2 digit ya, bilangan heksa dia mewakili 1 bit. Oke, kita perhatikan contoh perhitungannya. Dan kita lihat. Misalnya di sini dia 6704. Ya. 6704 ini heksa, kita rubah ke dalam desimal. Nah, cara perhitungannya, perhatikan. Pertama sekali tetap sama, ya, 6 ya, dikali 16. Nah, ini lihat, ini 0, 1, 2, 3. Berarti 16 kali 6 dikali 16 pangkat 3 tambah ya 7 dikali 16 pangkat 2. Ya. Ditambah lagi nilainya adalah 0 dikali 16 pangkat 1 ditambah dengan 4 kali 16 pangkat 0. Ya. Nah, jadi perhitungannya tetap sama seperti ini. Nah. Oke, sekarang kita jumlahkan kembali. Ini hasilnya adalah 16 pangkat 0, hasilnya 1, berarti dia 4 dikali 1.
Ya. Kemudian 0 dikali 16 pangkat 1 hasilnya adalah berapa? 16 pangkat 1 berapa? 16. 16. Ya. Oke. Kemudian 7 dikali 16 pangkat 2 256. Iya, 56. Ya, harus paham ya pangkat-pangkat ya. Kemudian ditambah dengan 6 dikali 16 pangkat 3 hasilnya adalah 406. Oke. Nah, udah tinggal Anda kalikan aja. Sehingga hasilnya inilah kalau Anda kalikan hasilnya ini di sini dia 2 4 5 7 6 ditambah dengan 1792 yang bernilai 0 kita matikan ya. Ini nggak bisa dihitungkan, nilainya tetap 0. Oke, ditambah 4. Coba jumlahkan berapa hasilnya? Ya, coba Diki, berapa hasilnya Diki? Diki Lesmana, berapa hasilnya? Sabar Pak, lagi ngitung Pak. Ya. Hitung itu aja. Coba Payan, berapa Payan? 26.372, Pak. Berapa? 26.372. 26.372. 2 26.372. 6 372. 4 3, Pak. 6.372, Pak. ya kan? Iya. Oke, kita lihat ya. Sehingga kalau Anda menghitung dia di bilangan heksa tidak jauh berbeda dengan bilangan biner dan bilangan oktal. Sama ya? Ya. Jadi perbedaannya hanya di sini. Tinggal Anda menguasai adalah perpangkatannya. Kalau dia 8 pangkat 3 berapa, kalau 16 pangkat 3 berapa, itu harus hafal. 2 pangkat 4 itu berapa. Itulah menguasai yang namanya di bilangan biner, bilangan desimal, dan bilangan heksa. Ya. Nah, itu dia untuk mengubah. Sekarang kita penjumlahan. Penjumlahan di dalam bilangan desimal. Ya. Ada di sini dia contoh 2, biar lebih memahami lagi. Langsung ke bilangan heksanya 10E. Nah, coba Anda hitung. 10E itu berapa bilangan desimalnya? Nah, tetap sama seperti ini. Coba dikerjakan. Ya. Tak mengikuti yang di sini. Hmm, 1014 enggak, Pak? Ini dihitung aja 10E. Kira-kira ini berapa nilainya? 1014. 1014. Ini bilang 1014. Ini udah dirubah. Oke, kita lihat. 270, Pak. Oh, oke, berarti ada 2. Ini kita hitung dulu. Yang pertama 1014. Ya. Oke, yang kedua berapa tadi? 270. 270. Nah, jauh berbeda ini. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Ada yang menjawab dia 1014, ada yang menjawab 270. Oke, kita perhatikan. Perhatikan ya. Yang pertama dia, kita buatkan aja 1 dikali. Nah, ini kan pangkat 0 ya. 1 2. Ya. Oke. Tetap dia sama seperti ini. Ya, sama. 1 dikali ya. 1 dikali 16 pangkat 2. Ya kan? Nah, 1 dikali 16 pangkat 2 ditambah 0 dikali 16 pangkat 1 ditambah 14. Itu kan dia kalau di heksa ya 14. nah, itu 14 berarti 14 dikali 16 pangkat 0. Nah, jadi tinggal jumlahkan
16 pangkat 2. 1 dikali 16 pangkat 2 hasilnya adalah 256. Yang bernilai 0 tetap hasilnya 0. 14 dikali 16 pangkat 0. Ini kan 1 kan. Berarti 14 kali 1 hasilnya 14. Berarti nilainya 270. Ini yang benar. Gitu. Ya. Jadi kalau ini 1,14 saya nggak tahu gimana perhitungannya. Gimana perhitungannya sehingga dapat hasil seperti ini? Ya. Nah, jadi makanya saya bilang sengaja di sini. Jadi kalau misalnya seperti ini, F E 2. Nah, ini misalnya soal. Oke. Ini 16. Diminta kita merubahnya itu ke dalam bilangan desimal. Ya, bilangan desimal. Oke. Caranya tetap sama. Caranya sama. Tinggal Anda buatkan dulu. F itu nilainya berapa? Berarti 15. Ya kan? Kali. Atau bisa juga dia Anda buatkan F dikali 16 pangkat 2. Ya kan? Ditambah E kali 16 pangkat 1 tambah 2 dikali dengan 16 pangkat 0. Nah, tapi ini sudah ada di pikiran kita bahwasanya ini 15. Ya, ini 15, kemudian E itu dia nilainya 14. Ya kan? Nah, bisa aja seperti ini. Bisa juga itu Anda terjemahkan. Misalnya 15 kali 16 pangkat 2 ini berapa? Ditambah, misalnya ini kita buatkan 14. 14 dikali 16 pangkat 1. Tambah 2 dikali. Nah, bisa. Oke, bisa ya? Bisa kan? Mana kira-kira? Udah stres? Sakit kepala kalian? Hampir, Pak. Hampir. Nah, ini belum ya. Ini masih hanya penyederhanaan. Belum lagi kita rubah dia dari heksa itu kita rubah ke dalam biner. Belum. Kemudian dari oktal itu kita rubah ke desimal. Belum lagi. Ini masih hanya itu aja dia. Hanya bilangan desimal, hanya bilangan biner, bilangan oktal. Belum lagi dirubah dia. Belum lagi ada soal seperti ini ya. Misalnya gini. Ada soal, nah ini soal apa nanti biar Anda pelajari di rumah. Misalnya ada soalnya nanti di UTS biasa seperti ini muncul nanti. Nah ini saya kasih aja kode-kodenya. Di UTS itu seperti ini soalnya contoh. Misalnya diminta dia nilainya adalah 1, ya kita buatkan B C, ya ini 16 kan, sama dengan, nah ini titik-titik, diminta dia biner, ya, 2 biner, kemudian titik-titik, ini oktal, kemudian titik-titik, nah ini desimal, nah itu dia. Ya, itu tugasnya di rumah. Ya, bisa kira-kira dikerjakan? Astaga. Biar belajar kalian ya. Oke, karena saya lihat muka Anda udah mulai beda dari yang tadi, ya kan? Tadi mekar-mekar wajahnya, sekarang makin lama makin angkanya apa angka-angka jadi buat Bapak ini makin berubah muka kalian kan? Ya. Memang seperti itulah belajar komputer ya. Di mana komputer itu adalah matematika semua. Cara matematika dengan bahasa Inggris antara yang dua itu ajanya. Jadi kalau selama ini Anda menghindari matematika yang dulunya nggak mau belajar matematika ya justru Anda masuk ke matematika. Belum lagi Anda masuk ke kalkulus kan, rumus-rumus lagi. Nah, itu dia. Ya.
Nah, jadi nggak usah banyak-banyak materinya yang saya sampaikan, sampai di sini aja dulu. Jawabannya banyak. Jawabannya banyak, ya kan? Sampai di sini aja dulu, ya. Untuk konversinya itu di minggu depan. Ini nggak usah dikerjakan. Ya, ini hanya bahan latihan aja. Ya. Saya takut membuat Anda tugas, takutnya minggu depan Anda nggak mau lagi gabung dengan Zoom, ya kan? Nah, kan udah beberapa minggu ini nggak ada tugas saya kasih kan? Nah, tapi ada saatnya nanti saya kumpulkan nanti sekaligus semua tugasnya. Ya. Nah, jadi di sini kita sudah selesai sampai bilangan desimal. Ya, ya mungkin nanti akan kita pelajari itu adalah masuk di bilangan untuk misalnya gini, ada ubahlah BC5 ke bilangan biner gitu. Ini belum, ya. Nah, kita belum sampai di sini karena kita belum masuk ke konversi. Nanti makin letak muka kalian untuk hitungnya ini, ya. Tapi kalau mau belajar silakan dipelajari. Kira-kira mengubahnya itu ke bilangan biner bagaimana gitu. Misalnya ada BC5 dirubah ke dalam biner. Ya. Nah, kita akan masuk nanti ke konversinya. Sebenarnya masih banyak lagi nih. Nah, ini ada saya buatkan ini. Nah, penjumlahan bilangan heksa juga ada. Ya. Ini jelas saya buat. Tapi ini saya tambahkan, jelaskan di minggu depan aja. Ya. Karena berhubung waktu kita nggak jamnya lagi, takutnya Anda udah kelaparan, ada yang mau aktivitas lagi. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Atau sebelum kita akhiri, ada mau dipertanyakan lagi? Sebelum kita tutup. Ada mau dipertanyakan? Kurang paham, Pak. Hah? Coba kurang jelas suaranya. Coba dengarkan, nggak jelas suaranya. Apa itu? Ya, Pak. Bismillah, Coba Pak. yang apa? Yang tidak bertanya diumutkan dulu suara apanya biar kedengaran kawannya. Coba. Siapa si Yasmil ya? Apa Yasmil? Kurang jelas, Pak, di bilangan okta, Pak. Di bilangan oktal? Iya, Pak. Soalnya tadi keluar langsung, Pak. Oh, kalau itu udah resiko lah. Kalau mau putar lagi kita ini mau udah sampai jam 1 ini udah. Ya. Ya, Maksud Pak. saya gini, nanti kalau misalnya ada kurang paham, ya bisa dijabri saya kira-kira yang kurang paham itu di mananya. Ya. Kalau masalah Yasmiel di mana yang tadi yang kurang paham nanti bisa dipertanyakan oleh Japri ya. Karena keluar sendirinya tadi itu risiko, siapa tahu pas penjelasan tadi kurang paham gitu. Tapi kalau keluar sendirinya sama aja nanti. Mana kita ngulang dari awal gitu. Nanti tanya aja kawanmu ini yang lain ini, udah pinter-pinter semua ini. Ini ada Imam, udah pinter nih. Ada Bella, ada Windy, ya. Ada Putri, ada Juwita, ada pinter nih. Apriani. Dari muka-mukanya ada Lia sudah stres dia ini, entah apa aja pulang angkanya kata Lia. Ya, oke. Kita akhiri aja. Ya, mungkin Anda sudah lapar, sudah waktunya makan siang, ada juga yang mau sholat ya. Kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu di minggu depan. Ya, jika ada yang kesalahan, mudah-mudahan materi yang kita pelajari bermanfaat sama Anda. Ya, kita akhiri selamat siang dan sampai jumpa di minggu depan. Siang, Pak. Ya, ada Bapak. Siang, Pak. Dadah, Siap. Pak. Dadah. Kerja, Pak.